Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa sekalian di dalam mata kuliah Tauhid atau Akidah. Sebelum kita memulai penjelasan tentang Tauhid atau Akidah ini, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak lengkapnya adalah Riza Fahlivi. Baik, pada kesempatan yang pertama ini kita akan mengangkat 4 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini kita mulai dari pengertian akidah. Menurut bahasa, akidah ini berasal dari bahasa Arab, dari rumpun kata akada, yaqidu, akdan, akidatan, yang berarti adalah simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, maka artinya adalah keyakinan. Akidah dengan demikian secara bahasa adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Maksudnya perjanjian antara dirinya dengan Sang Khalik. Yang kedua, menurut istilah. Nah, kita angkat salah satunya, ini menurut pendapat ulama Hasan al-Banna. Beliau menyebut aqaid, ya. Aqaid ini adalah dalam bentuk jamak daripada akidah. Adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, yang mendatangkan ketentraman jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Kemudian yang kedua, dalam pendahuluan ini kita mengenali beberapa istilah lain tentang akidah. Yang pertama adalah iman. Menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i, iman itu adalah i'tiqadun bil janani wa nutqum bil lisani wa amalum bil arkan. Iman adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Apabila iman dirangkaikan dengan amal salih, seperti dalam Quran surah Al-Asr ayat 3, maka iman itu berarti adalah i'tiqad atau akidah. Kemudian istilah yang kedua adalah tauhid. Artinya mengesahkan Allah baik dalam zatnya, dalam asmanya, maupun dalam sifat dan perbuatan. Oleh karena itu akidah dan iman itu diidentikan dengan istilah tauhid. Kemudian istilah ketiga kita kenal dengan usuluddin. Artinya adalah pokok-pokok agama. Nah, pokok agama ini sering disebut dengan akidah, kadang-kadang juga disebut iman, kadang juga disebut tauhid. Disebut juga usuluddin karena ajaran akidah merupakan pokok ajaran Islam. Nah, kemudian yang keempat, kita mengenal ada istilah ilmu kalam. Dinamai ilmu kalam karena banyak dan luasnya dialog dan perdebatan yang terjadi antara pemikiran, terutama masalah-masalah akidah. Misalnya tentang takdir, apakah manusia punya hak ikhtiar atau tidak? Kemudian tentang orang yang berdosa besar, apakah dia
disebut kafir atau tidak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, atau pokok bahasan yang kedua adalah ruang lingkup pembahasan akidah. Nah, dalam hal ini kita mengangkat kembali pendapat seorang ulama, yaitu Hasan al-Banna. Sebenarnya hal ini kita tidak membatasi pendapat daripada banyak ulama. Sebenarnya hampir sama saja. Ini hanya berkaitan dengan sistematikanya saja. Karena yang dibahas juga itu juga. Nah, kembali ke pendapat Hasan al-Banna, beliau mengelompokkan ruang lingkup pembahasan akidah atau tauhid ini ada 4 kelompok pokok bahasan. Yang pertama disebut dengan ilahiyat. Nah, dalam ilahiyat ini pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan Allah. Baik berbicara tentang wujud Allah, sifat Allah, nama dan perbuatan Allah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul yang wajib. Kita ada mengenal istilah karamah, kemudian mukjizat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, itu disebut dengan ruhaniyat, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain-lain. Kemudian juga tugas daripada malaikat dan hikmahnya kita beriman dengan malaikat. Yang keempat, sam'iyat. Ini pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, atau kita kenal dengan kitab-kitab Allah, ya. Jadi bisa diketahui melalui baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Seperti misalnya tentang alam barzakh. Bagaimana alam barzakh itu bisa diungkap di dalam 2 nas itu. Tentang hari akhir, tentang azab kubur, kiamat dan tanda-tandanya, kemudian surga dan neraka, dan lain-lain. Nah, itulah 4 ruang lingkup pembahasan akidah atau tauhid ini. Nah, di samping itu, sistematika pembahasan tentang tauhid ini yang sangat populer di kalangan masyarakat kita, mulai kita mungkin dari bangku SD, ya. Kita mengenal dengan istilah arkanul iman atau rukun iman. Nah, rukun iman itu kan biasanya yang pertama adalah dibahas tentang iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir. Baik, sekarang materi yang ketiga, ini ringkasan saja ya. Silahkan nanti kalian boleh membaca literatur apapun yang berhubungan dengan akidah atau tauhid ini. Nah, sumber akidah Islam itu hanya ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis sahih. Jadi tidak boleh mengambil di luar dari yang 2 ini. Nah, kemudian di samping itu kita mengenal ada
akal pikiran. Nah, akal pikiran ini sering mempengaruhi ya. Kadang-kadang akal pikiran ini, mohon maaf, ada sebagian orang menjadikan dia adalah sumber daripada akidah. Jadi dalam hal ini kita nyatakan saja kita tidak jumhur ulama menyatakan akal pikiran itu tidak boleh menjadi sumber daripada akidah atau tauhid ini. Nah, jadi akal pikiran ini hanya berfungsi untuk memahami nas ya, Al-Quran dan Sunnah tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Nah, karena apa? Karena akal tidak akan mampu menjangkau masalah yang gaib. Jadi sepintar apapun manusia di dunia ini, akalnya itu terbatas. Ya, terutama ketika berhubungan dengan hal-hal yang gaib yang tentunya dalam keseharian kita pasti bertemu dengan hal itu. Nah, misalnya saja yang gaib ini tentang kiamat. Tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang tahu kapan kiamat itu akan datang ya. Termasuk Nabi sendiri ketika ditanya kapan kiamat akan datang, beliau tidak bisa menjawab. Jadi yang hanya tahu itu hanya Allah. Nah, kemudian dikenal ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya pun bukan kita mengarang ya, tapi ada tertulis di dalam baik atau Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, pokok bahasan yang keempat itu adalah fungsi daripada akidah ini. Akidah ini adalah dasar atau pondasi untuk mendirikan bangunan. Ya, semakin tinggi bangunan yang akan didirikan harus semakin kokoh pondasi yang dibuat. Kalau pondasinya lemah, bangunan akan cepat ambruk. Nah, kalau misalkan ajaran Islam itu dibagi dalam sistematika yang kita kenal, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Atau dipersingkat lagi akidah, syariah, akhlak. Atau disebut juga dengan iman, Islam, dan ihsan. Nah, maka ketiga aspek di atas itu tidak dapat dipisahkan sama sekali satu dengan yang lain. Jadi semuanya itu saling terkait. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat itu pasti melaksanakan ibadah dengan baik dan tertib, dan pasti memiliki akhlak yang mulia, dan tentunya bermuamalah juga dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan akidah atau iman. Nah, seseorang tidak bisa juga dikatakan berakhlak mulia kalau tidak memiliki akidah atau iman yang benar. Nah, ini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Ada orang, mungkin tetangga kita di sekeliling, orangnya sangat baik sekali dengan tetangga, sangat ramah, suka membantu dan sebagainya. Tapi dia tidak beriman. Maka orang tadi tidak bisa dikatakan berakhlak yang mulia. Jadi syaratnya itu akidah dulu. Nah, kemudian seseorang bisa saja merekayasa untuk terhindar dari kewajiban zakat misalnya. Tetapi dia tidak akan bisa menghindar dari urusan akidah. Karena di dalam akidah itu kita harus meyakini bahwa Allah itu maha melihat, maha tahu apa yang kita perbuat. Jadi baik ibadah ataupun akhlak seseorang tidak akan bernilai pahala di sisi Allah kalau tidak dilandasi dengan akidah, iman atau keyakinan yang benar. Nah,
Mungkin demikian dulu sekedar pengantar singkat dalam perkuliahan kita yang pertama ini. Jadi silahkan kalian bisa mencatat ringkasannya ini. Dan sekali lagi Bapak tidak menutup kemungkinan kalau para mahasiswa sekalian mencoba juga membaca literatur lain, ya, sepanjang dia masih berhubungan dengan masalah tauhid atau akidah ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.